Halo semuanya, gue Ibit Saryu. Kali ini gue kedatangan seseorang teman perjalanan spiritual gue juga. Dia adalah seorang aktor, dia adalah seorang artis yang dimana dia pun juga mempunyai multi talenta, yaitu ada membuat kopi. Siapa lagi sih kalau bukan Chico Jericho? Tada. Halo. Halo bro. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Wah, lama banget ya kita nggak ketemu ya. Iya, Terakhir tapi di kedai btw kopi. badan lu gedean ya sekarang. Iya. Olahraga bro. Ada ini project film yang untuk badan besar. Karena gue punya gym. Hah? Serius? Di mana? Karena gue punya gym, mau nggak mau kan gue tiap hari ada di situ. Gue ada di gym di Barito, udah mau jalan 2 tahun nih. Ah, boleh tuh gue. Boleh dong. Gue pengen soalnya. Gue Di udah lama Barito deket sini, Jakarta Selatan. Deket kan, lu kan di Radio Dalam nih, tinggal Iya. lurus. Lampu merah, Terus belok nyampe. kanan, nyampe udah. Tiap Tapi hari ada gue lewat PT-PT sini nggak? loh. Ada dong. Oh, ada juga. Iyalah, kan emang dijual kan jasanya kan personal trainer kan. Betul. Supaya latihannya lebih Betul. terstruktur, programnya juga lebih terukur gitu, progresnya terukur gitu. Nggak ngasal. Nah, awal kenapa lu buat tempat gym itu kenapa sih awalnya? Awalnya emang gue suka kan, gue suka nge-gym, gue suka olahraga gitu. Terus kayak gue pernah survive dari penyakit karena pola hidup gue gitu, karena rutinitas yang gue jaga selama ini gitu. Olahraga, pola makan gitu. Terus menurut gue wellness industri ini lagi berkembang. Yes, Orang-orang post covid betul. ini kan rata-rata dikit-dikit makanan sehat, Ya. apa-apa sehat, dan tempat kebugaran itu penting menurut gue. Ya, Karena manfaatnya bukan hanya untuk kita mendapatkan body goals, tapi justru investasi jangka panjang. Ya kan, bisa survive dari penyakit, Betul. lo bisa gendong anak lo misalnya, Iya. tanpa cedera, tanpa Iya, encok, bawa belanjaan, angkat galon aqua, kayak gitu-gitu. Lebih untuk ke fungsional kan, dan mendukung karir gue juga. Oke, ya pasti. Performa kan di depan Pasti, kamera. Pasti, ya. Nanti lo ada tuntutan peran, badannya harus seperti ini, dietnya kayak gimana gitu kan. Yes. Well, menurut gue nih, kacamata gue. Sebelum itu gue ngomong dulu deh. Lo masih suka buat kopi nggak sih? Buat kopi ya sometimes gitu. Dulu kan gue suka, gue Blok M, belajar gua ketemu kopi. dia di Blok M, tau nggak Iya, sih? di filosofi kopi. Iya. Waktu itu gue lagi nge-brewing di situ ya. Iya. Awal-awal kedai filosofi kopi buka emang gue lumayan tuh. Promosinya juga. Tahun, 2 tahun kedai buka tuh gue lumayan suka brewing keliling kan. Kedai di situ sama di Jogja gitu. Tapi belakangan udah enggak. Ya gue nggak suka bikin kopi, ya suka lah di rumah gitu. Tapi sekali-sekali juga kalau misalnya lagi di kedai gue bikin sendiri. Ini gara-gara tempat kopinya dia nih, gue deh sampai bergaul sama teman-teman. Dia gue punya teman baru sih akhirnya pengamen itu tuh. Oh iya. Iya, dari siapa gue sampai hafal gitu dan gue Iya, sering iya. kadang-kadang waktu sebelum nikah udah lama banget, gue kesana spesial untuk ngobrol-ngobrol sama mereka. Seru ya kalau di Blok M ya. Iya, Semuanya kayaknya lo berbaur gitu. iya, berbagai kayak apa ya? Sorry itu saya kan di tempat-tempat kayak gitu kan, maksudnya kan jarang orang yang pengamen itu bisa apa ya namanya ngeblind sama pengunjung, Oh, bisa iya. asik-asikan. Nah, mereka itu bisa. Karena emang vibes-nya kenapa kita milih tempat di Melawai, itu emang kita pengen ngidupin suasana Jakarta yang dulu hits tahun 80-90-an kan. Tapi sekarang lo lihat kayaknya Jakarta sekarang ini di Melawai lo lihat rame banget. Dulu Iya. waktu pertama kali gue masuk tahun 2015 itu rata-rata itu restoran Jepang. Iya. Sekarang iya, ini lo iya. lihat deh, banyak banget restoran-restoran lokal di sebelahnya Iya, filosofi iya. kopi. Betul. Dan di filosofi kopi emang kita pengen nyiptain sesuatu yang inklusif, bukan eksklusif. Oke, iya. Jadi, ya kita bisa berbaur sama siapapun, Iya, bisa iya, iya. tamu. So, gue itu apa ya? Gue mungkin gue itu tahu lu itu tahu seorang Chico Jericho itu awalnya setuju nggak sih lu banyak orang gini, lu udah berkarya udah banyak nih, tetapi lu setuju nggak orang itu bukan secara ini ya, bukan secara perfilman kayak misal produser dan sebagainya. Kalau produser dan sebagainya, kayak gue yakin orang-orang mereka itu tahu lu itu pas di film pertama lu apa Cahaya dari Timur. Dari Timur. Nah, itu gue yakin mereka orang-orang film pasti taunya lu dari situ. Nah, tapi kalau untuk setuju nggak lu kalau misalkan untuk orang-orang awam nih, which is mereka tahu lu itu dari filosofi kopi awalnya. Setuju gue. Banyak banget yang tahu Iya. gue dari filosofi kopi. Kayak filosofi kopi tuh menurut gue kayak sesuatu yang unik, yang spesial. Sampai sekarang aja tuh masih nempel ke gue. Kayak kopi itu pasti nggak jauh dari gue.
gitu. Tapi ada karakter-karakter si Ben itu yang nyantol nggak sih, nggak sengaja gitu? Lumayan untuk masuk ke karakter band sampai akhirnya gue selesai syuting, gue setiap kali ke kedai kopi manapun gitu gue dipanggilnya Mas Ben gitu kan. Otomatis kan ke-recall kan. Pasti. Band yang udah pernah gue hidupin gitu. Dan karakter pun pasti berubah. Otomatis ke-recall iya. Karena kan ketika lo ngidupin peran kan lo bener-bener kayak lo harus menjadi kan. Betul. Menjadi dia gitu. Betul. So, ini mulai pertanyaan agak lebih serius. Lu udah tadi nggak serius bro? Hah? Masih nyantai, nggak, belum membuat lu berpikir. Okay. Nah, well, gue itu lihat lu itu, tau gak sih kayak siapa? Bukan dari badannya justru. Iya. The Rock Johnson atau Dwayne Johnson. Anjir, gede banget dong. No. Tapi gue ngeliat lu seperti itu. Keren dong, karirnya bagus ya nggak? Iya, tapi gini, tau gak yang bikin gue nganggep lu seperti itu apa? Kenapa tuh? Karena gue melihat, karena gue jujur ya, dia setiap biasanya, jadi maaf aja nih buat next teman-teman atau siapapun yang diundang sama gue, yang mungkin beberapa informasi yang mungkin gue agak miss, karena memang gue tipikal orang yang, kalau misalnya gue mau sama lu hari ini nih, kemarin lagi baru gue research lebih dalam. Biasa kayak gitu, karena gue nggak pernah riset jauh-jauh hari itu, nggak pernah, karena memang gue orang gampang lupaan cuy. Nah, balik lagi kenapa gue bilang kayak The Rock Johnson, gue itu lihat dari video-video short pendek lu di YouTube lu, dan gue lihat YouTube lu, The Rock Johnson itu, lu pernah lihat nggak sih posannya dia itu kayak di make upin sama anaknya? Iya, habis itu kayak badan dia segede gambar gitu, fatherhood ya, pink gitu kan, minum teh gitu, kayak gitu. Anaknya cewek juga lagi ya? Iya, dan lu tuh mirip banget gitu maksudnya, bener-bener mirip banget gitu. Well, mudah-mudahan rezeki juga mirip ya. Amin. Nah, pertanyaannya adalah gini, gue yakin banget bahwa gini, perjalanan kita spiritual, perjalanan kita mengenal Tuhan, itu kan bisa banyak spektrumnya atau banyak jalannya. Setuju ya sampai situ? Bisa mungkin dari film ya, mungkin dari kejadian apapun itu bisa terjadi. Kita mungkin lebih bisa mengenal Tuhan, ataupun bisa lebih bukan percaya tapi meyakini, karena menurut gue percaya meyakini beda bos. Karena kalau percaya, misalnya lu belum pernah makan cabai, lu percaya itu pedas tapi lu belum pernah. Tapi kalau yakin lu sudah mengalami satu momen makan cabai, maka lu bilang cabai itu pedas. Nah, pertanyaan gini, gue yakin banget nih, 100% yakin, perjalanan spiritual apa atau pengalaman spiritual apa sih yang lu temuin terhadap sama anak lu gitu, masih bener yang kayak lu sama anak lu itu benar-benar intim banget, benar-benar ini bahasnya deket banget kalau gue lihat. Apa ya? Ya anak gue baru satu ya. Gue punya anak perempuan gitu. Kayak spesial banget. Ketika punya anak tuh kayak turning point buat hidup gue. Gue menjadi seorang bapak. Bukan berarti gue kehilangan kebebasan ya. Betul. Tapi gue mempunyai tanggung jawab lebih. Sekarang ini gue sebagai laki-laki pemimpin keluarga, bukan hanya pemimpin keluarga, tapi gue harus menjadi sosok. Nanti ketika anak gue besar, dia pasti ngelihat ke bapaknya kan. Gitu. Biasa kan anak perempuan kan pasti kan ngelihat banget bapaknya kayak gimana. Jadi gue harus kasih apa ya? Maksudnya kayak kasih tunjuk ke dia bahwa laki-laki itu seperti ini gitu. Harus menjadi laki-laki yang tanggung jawab, yang respect, sayang sama perhatian sama keluarga. Family comes first pastinya. Kayak gitu. Wow. So, apa namanya? Nah, ketika gue denger cara lu ngomong seperti ini tentang anak lu itu punya rasa, kalau gue baca ya, sorry kalau misalnya salah, lu itu punya rasa kewerian atau kayak kekhawatiran terhadap maksudnya gini, gue melihat bahwa ya pasti lu sama anak lu happy lah, bahagia, tapi lu juga punya rasa kekhawatiran terhadap sesuatu gitu tentang maksudnya sama anak lu ada rasa apa nggak sih? Misalnya kayak ya apalagi anak perempuannya, lu ada rasa kekhawatiran nggak sih punya anak pastilah, khawatir pasti ada lah. Tapi kalau misalnya gue berpikir kayak gitu terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, akhirnya gue nggak bisa fokus dengan apa yang ada di depan mata sekarang. Karena ketakutan gue itu gitu. Jadi ya apa yang harus gue lakukan ya gue berdoa, gue berserah, gue melakukan yang terbaik pada saat ini. Gitu, memberikan perhatian,
memberikan support pastinya, terus memberikan perhatian, pengertian juga, dan juga arahan gitu. Oke. Apalagi sekarang anak gue nih mau umur 6 tahun. Mereka ini lagi dia ini lagi fase di mana dia lagi penasaran terhadap sesuatu. Di setiap pulang sekolah dia selalu bercerita sama gue ataupun sama istri gue gitu tentang apa aja yang lagi dia lakuin, perkembangan apa aja gitu. Teman-temannya seperti apa gitu. Gue seneng sebagai bapak dengar perkembangan dia setiap harinya gitu. Ngelihat udah bisa ini gitu, udah bisa tiba-tiba dia punya peribahasa yang baru gitu. Itu kan lucu kan. Itu kayak wah gila udah bisa gini ya gitu. Udah bisa ngomentarin gue juga kadang-kadang kayak gitu. Contoh. Ya, lucu aja gitu, kayak misalnya gue lagi ngobrol sama teman gitu, atau gue lagi ngobrol sama istri gue, atau lagi ngobrol sama orang rumah. Kadang dia ngajak ngomong tapi gue dicuekin gitu. Dan kayak negor aja gitu. Kapan mau dengerin dia kayak gitu. Nah itu sih yang menurut gue kayak sweet banget sih lo sama anak lu, bener-bener gimana banget. So pernah nggak sih kalau gue nanya lebih dalam nih ya, terserah sih lo mau jawab atau enggak, nanti juga bisa potong lah ya. Ada momen tertentu nggak sih yang kalau lu keinget anak lu membuat lu kayak maybe boleh terharu lah, boleh yang bikin lu recall kayak, jadi ketika anak lu itu satu momen, lu pernah nggak sih ada satu momen yang bikin lu kayak keinget misalnya memori lu sama anak lu atau apa yang bikin lu kayak keluar air mata atau something, ada nggak sih? Gue ngelihat dia kayak sekarang gitu, maksudnya kayak udah bisa ngelakuin apa-apa sendiri aja. Itu gue ke-recall dia waktu kecil. Waktu awal-awal gitu. Mau makan masih sekarang dia udah makan, udah bisa sendiri, kayak gitu-gitu kan. Bisa main sendiri malah. Dulu kan pasti nunggu diajak main, kayak gitu. Sekarang udah bisa nyuruh gue pulang. Luar biasa. Gue lihat lu itu bener-bener kayak persis kayak The Rock, tau gak sih lu? Maksudnya bener-bener yang gue bukan lihat badannya, tapi lu kedekatan seorang bapak sama anaknya yang mungkin gue pernah lu denger cerita di lu sama di tes media ya waktu itu ya, lu pernah ngomong bahwa lu pernah jadi Elsa ya atau Frozen-Frozenan ya. Sering. Nah itu gimana sih itu? Kalau lu kebayang badan besar gini pakaiannya? Kalau dia lagi abis nonton film kartun apa gitu, kayak kemarin lagi nonton Wish, tiba-tiba ya dia tuh suka mempraktekkan beberapa adegannya gitu. Ntar dia jadi si Wish-nya, ntar gue jadi si Star, atau misalnya dia lagi abis nonton Frozen, gue jadi Olaf, dia jadi Elsa, kayak gitu. Nah, melatih imajinasi juga kan itu? Pasti banget. Nah, cuman gitu, mengekspresikan gitu. Nah, ini kan menariknya kalau misalnya kita ngomongin kayak kartun kayak apa gitu ya, yang mungkin ya namanya anak kecil ya, random banget, pasti bisa juga kayak lu memerankan sebagai wanita di situ kan, kayak misalnya di Elsa atau apa. Lu gimana sih memerankan dia? Tapi kadang dia yang suruh gue nggak jadi si perempuan itu karena gue laki-laki. Iya. Oh gitu. Jadi Olaf aja deh, Olaf kan laki-laki kayak gitu misalnya. Itu sih bener-bener yang momen yang gue kebayang, gue bisa ngerasain kayak wow, gila banget. Nah, gue coba gue mau nanya sesuatu. Nah ini sih maksudnya mungkin pernah ditanyain, cuman tapi ya pasti gue yakin setiap tahun, bahkan setiap bulan tuh pasti kita mempunyai perjalanan yang menarik gitu ya. Maksudnya gini, kalau ngomongin tentang Tuhan, gue itu kayak ibaratnya perumpamaan gini, kayak 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Akar log 10.000 sama dengan 4. Nah, yang menariknya ada dari hal itu ada jawabannya sama, tapi kan pertanyaan berbeda, bener ya? Karena tergantung level mana kita bisa menjawab di level tersebut. Nah, yang gue mau tanya adalah seberapa intim atau seberapa dekatnya sih lu sama Tuhan, kalau boleh tanya? Seberapa dekat ya? Gue orang yang gak pernah lupa. Yang jelas maksudnya gue selalu dari kecil, keluarga gue bisa dibilang keluarga yang benar-benar ya God comes first pastinya. Waktunya ibadah ya lo ibadah gitu.
Dan gue sering kali sampai usia gue yang sekarang nih, hampir 40 nih, apapun yang menjadi keresahan gue bawa ke dalam doa, pasti gue selalu lebih tenang dan gue dapat jawabannya. Gitu. Dan gue bisa ngalamin itu. Dan gue bisa ngelewatin segala macam kesulitan, cobaan, karena Tuhan. Pastinya. Gue pernah survive juga waktu itu gue sempat sakit. Itu juga dikasih kesempatan kedua dari Tuhan juga kan. Bikin gue lebih percaya lagi. Makin. Karena nggak bisa kita gini. Kita itu juga nggak bisa percaya dengan sesuatu hal yang mungkin bahasa gue ada doktrin atau ngerti ya Mas ya? Doktrinasi kayak misalnya doktrin Tuhan tuh harus gini, harus gini-gini. Iya, turun menurun. Ya itu harus perjalanan lo pribadi kan. Betul, yang harus akhirnya dari hati menemukan. Lo sendiri, gitu. Ya betul, yang akhirnya lo menemukan. Harus dari apa yang lo yakinin. Iya betul. Akhirnya menemukan bahwa Tuhan tuh seperti ini dan gini, dan menariknya adalah menurut gue Tuhan itu mempunyai apa ya? Kita itu mempunyai kayak misalnya anak deh. Misalnya lu dua bersaudara, misalnya. Lu mandang bokap nyokap lu sama adik atau abang sih? Abang gue. Abang lu pasti beda kan? Lu nggak mandang bokap lu seperti apa, abang lu mandang bokap lu seperti apa, pasti beda. Dan itu beda experience juga, tergantung dilihatinnya seperti apa. Ngerti ya Mas gue? Nah, begitupun dengan Tuhan yang gue lihat juga, yang gue juga setuju sama lu bahwa ya kalau lu nggak mengalaminya, kedekatan sama Tuhan nggak akan bisa ngerti gitu, nggak akan bisa percaya gitu. Nah, so gue keinget banget waktu itu lu pernah berapa tahun yang lalu, udah lama ya, waktu itu pernah mau meranin Yesus ya. Nah, itu ini nggak sih? Kok lo tahu itu? Kok lo tahu ya? Tahu dong. Hah? Informasi. Tapi nggak jadi. Iya. Karena belum dipanggil aja. Iya. Itu gue udah persiapan tuh. Iya. Nah, tapi menariknya gini. Kalau kita ngomongin Tuhan Yesus gitu kan, di Bible udah pasti ada, di Alkitab udah pasti ada kan sejarahnya dan sebagainya. Nah, di buku pun juga banyak lah buku-buku yang gue juga jujur, which is sebelum gue buat podcast seperti ini, gue juga buat konten-konten spiritual. Jadi gue ngebahas tentang justru gue nggak bilang perbedaan tapi persamaannya, misalnya Islam sama Kristen dan sebagainya, menariknya apa dan sejarahnya, semuanya itu gue bahas di konten gue sebelum buat podcast seperti ini. Nah, itu lu research itu dari mana sih awalnya? Research kan lu pasti mesti research dong karakternya ini pasti, si karakter. Gue jadi dari Yesus kan. Itu research. Gue lagi ngejalanin puasa dulu tuh. Gue lagi coba puasa 40 hari. Cobaannya ada kencang. Kencang banget tuh cobaannya. Tiba-tiba gue harus ada event ini. Gue datang ke suatu event lah, gue di Bali dapat undangan. Tuh ada alkohol, ada apa segala macam. Gue lagi puasa. Gue padahal gue lagi pada saat gue lagi nggak puasa itu nggak ada. Eventnya asik banget, eventnya di Bali lagi. Setelah gue lewatin itu semua, pada saat gue lagi mau persiapan, gue udah mulai tuh dapat skripnya gitu. Gue baca Bible. Pada saat beberapa minggu sebelum workshop lagi, itu tiba-tiba di drop project. Gue ngerasain sih researchnya sejauh itu. Lumayan. Luar biasa. Ya emang belum kepanggil. Lo nggak bisa ngomong apa-apa kan. Belum tentu kan yang kayak gue mau, itu kan yang Tuhan kasih kan. Tapi lu sadar nggak sih rata-rata yang kita alami dalam hidup kita selalu kayak gitu, sesuatu hal yang kita sebenarnya nggak begitu pengen banget, yang lu terlalu menggebu-gebu, akhirnya lo nggak dapet. Nah, BTW gue dengar beberapa kali tuh kayak gitu tuh. Entah di project film ataupun yang teater itu, yang gue selalu kejadian kayak gitu, terlalu menggebu-gebu, akhirnya enggak. Gue pernah ngalamin hal yang sama. Lu juga pernah ya? Pasti. Gue kenal Ciko itu, mungkin Ciko kenal gue itu sebagai magician, right? Iya dulu tuh. Iya, rambut tuh masih rada panjang tuh. Ya? Iya. Lu sulap-sulap kartu gitu kan? Iya, magician. Masih. Cuman gini menariknya. Nah, mungkin sebelum gue lanjut ya, karena gini,
industri kita itu berbeda sama industri luar negeri. Setuju nggak lo? Nah, contohnya ada kita ngomongin teater. Teater di luar negeri teater musikal dan sebagainya, orang mau spend money untuk bayar mungkin $200, $300. Nah, tapi di Indonesia kan bukan nggak ada, cuma jarang banget. Dan itu gue lihat memang beda culture dan sebagainya. Nah, begitu pun dengan sulap, bahwa di luar negeri itu culture-nya di luar negeri itu magic itu sebagai show, sebagai entertaining, sebagai seni. Nah, berbeda sama di Indonesia yang kadang sulap ujung-ujungnya dipikir paling atasnya sudah WC kan. Rata-rata gitu. Lu pernah nggak sih ngalamin waktu kecil lalu lihat tiang listrik atasnya bawahnya sulap, atas tulisan sedot WC. Nah, so ngomong teater, dengar nih, gua nggak tahu ini atau enggak, dari asisten manajer lu nggak salah, lu sempat katanya next bulan depan tuh ada mau main teater ya? Lagi ada persiapan ya. Oke. Boleh cerita nggak sih? Belum bisa. Oh, belum bisa. Belum. Sorry, itu bakal di TV atau? Kayaknya nggak di TV sih. Oh, nggak di TV. Well, nah menariknya gini, Cik. Gue itu penasaran banget sama lu. Very penasaran banget. Lu itu udah menjadi aktor yang luar biasa. Lu udah menjadi public figure yang luar biasa gitu ya. Nah, gue mau nanya, kenapa lu masih menyediakan waktu lu untuk bermain teater? Why? Karena menurut gue itu tempat buat gue mengasah bakat gue lagi. Refresh. Oke. Gitu. Karena ketika lo bermain di panggung beda sama lo bermain di film gitu ya. Iya ya. Online sama offline. Skill setnya pun pasti berbeda. Beda. Cara lo olah vokal. Yes. Lo menguasai panggungnya seperti apa. Karena di sini kan gue bermain teater ini sendiri, monolog. Oke. Gitu. Oke. Gimana cara gue harus bisa latihan, fokus gitu, menghafal satu naskah itu pemainnya gue sendiri. Oke. Tapi apakah setiap setahun sekali atau berapa tahun sekali lo memang main teater atau gimana? Enggak setahun sekali atau berapa tahun sekali, tapi ketika panggilan itu ada. Ketika panggilan itu ada ya, kalau waktunya memungkinkan ya, gue ambil. Gue nggak akan sia-siain. Gitu. Nah, kalau ngomongin teater, film dan sebagainya, gue itu nggak pernah lihat lu, bukan pernah sih, berapa kali waktu itu gue lupa. Lu itu katanya nggak begitu suka film horor ya? Ya, gimana ya? Iya juga sih. Ada pengalaman apa nggak sih yang bikin lu kayak jadinya agak emang boleh nggak sih gue ngomong anti? Emang enggak, gue nggak anti, takut aja gue. Gitu. Ada pengalaman. Gue punya trauma aja dulu tuh kecil. Mbak gue yang suka jaga gue dulu, suka nonton horor, suka ditakut-takutin gue. Iya. Gitu. Gue malasnya jadi tiap kali nonton horor, udahan ya gitu, gue suka bayang-bayang. Iya sih, gue kebayang. Iya kan? Malasnya gue parno. Abis nonton horor dia minta dipelukin, apakah Arma ini mesti temenin? Gila. Nah, kayak gitu-gitunya kan malas kan? Lu jadi takut ngapa-ngapain, takut sendiri di rumah nantinya. Tapi kalau nggak nonton horor tuh kayak nggak ada pikiran kayak gitu kan? Iya. Gitu, sugesti dan sebagainya. Itu bisa berapa hari kan baru bisa hilang. Gitu dia, apalagi kalau horornya Indonesia, Asia gitu kan? Iya. Utama horor yang mood gue. Gue nggak tahu sih itu horor atau nggak. Film Thailand salah satunya horor tuh paling horor Thailand ngeri juga tuh. Karena dia bukan literally horor tapi agak ke psychopath, right? Yang mana tuh? Nggak, maksudnya agak-agak, maksudnya apa ya, horornya itu lebih ke aroma psikopat, lebih yang trailernya lebih ngeri. Kalau yang kayak gitu gue nggak takut justru. Oh gitu? Nggak takut gue. Yang kelihatan wujudnya slasher gitu kan? Iya. Kayak Friday the 13th, iya. Jason, ya kan, kayak Freddy Krueger, Child's Play, Chucky gitu, gue nggak takut justru. Yang ada bentuknya lu nggak? It, badut tuh, Killer Clown gitu ya, gue justru nggak takut. Tapi kayak sundel bolong, kayak gitu-gitu. Wah, pocong, aduh udah deh. Iya. Kayaknya dia nggak perlu visa untuk ngikutin kita. Iya nggak? Iya. So, tapi Ju-on gitu kan deket kan sama kita kan sebenarnya. Iya.
bentuk-bentukannya gitu. Iya ya, familiar Bering dengan gitu. Asia, Anjir, horor Asia, rambut ya memang panjang setan-setan Asia sih gitu. Ya. Nah, tapi kalau istri lu nonton horor? Istri gue juga takut, tapi dia berani. Takut tapi lebih berani dari gue, gitu. Ya itu tuh untungnya sama-sama takut. Kalau yang satu berani, Pernah nah, berdua itu. nonton sama dia. Eh. Dua-dua takut. Parnoan tuh berapa hari? Yoi. Waktu belum ada Suri ya. Ya itu sih seru banget sih. Ya gila. Tentang balik lagi, lu itu kalau gue lihat orang yang disiplin banget ya, bro. Maksudnya? Disiplin, orang yang disiplin, terus orangnya maksudnya benar-benar yang bukan galak tapi tegas kalau gue lihat. Enggak juga lah. Soalnya gue lihat sama anak lu waktu vlog di Jepang ya, kalau nggak salah waktu di Disney ya, yang gue itu orang suka merekam sebuah kejadian-kejadian yang menurut gue kayak menarik gitu, menarik banget. Yang lu lihat yang bagian mana? Salah satunya, gue persin aja sih gue yang menurut gue menarik. Yang ketika ya mungkin ini which is ponakan juga pernah kayak gini juga sih. Yang mungkin ya nggak tahu ya, mungkin gue nggak tahu ya kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih kayak menurut gue lebih dia itu tahu banyak hal tapi dia juga agak takut bukan mengeluarkan apa ya, agak something yang menurut gue mengekspresikan sesuatu juga. Menurut gue ada berapa titik, contohnya gini, kayak anak lu waktu lu tegur tuh dikit tuh yang tentang orang ngasih dan dia nggak mau megang. Nah itu gue lihat lu itu nggak tahu anak lu itu benar-benar yang tegas banget gitu, benar-benar yang memang kalau memang nggak boleh benar-benar gitu banget gitu, dan itu menurut gue wow banget. Ya gue kasih tahu aja maksudnya kayak yang gue bilang itu, gimana cara gue dampingin dia gitu, gue kasih tahu yang mana yang menurut gue bener. Ya itu kan sebenarnya basic kan. Betul. Basic aja tuh ya. Say thanks gitu kalau misalnya lu dikasih sesuatu sama orang gitu. Kalau emang nggak suka ya bilang. Gitu. Lebih diutarakan gitu, coba berani untuk diomongin gitu. Tapi gini, tapi lu sering nggak sih kayak misalnya ke mall gitu ya, atau kemana gitu, yang dimana lagi sama anak lu sama istri lu, misalnya utama sama anak lu, dia minta orang-orang minta foto itu gimana? Sering. Nah itu gimana tuh? Anak gue pasti ngumpet. Iya. Serius? Karena mungkin dari kebiasaan dari kecil ya, dari dia masih digendong sama istri gue gitu kemana-mana, misalnya ada ketemu sama orang itu kayak orang langsung serbu minta foto gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang minta foto, dia langsung ngumpet. Kalau nggak dia buang mukanya. Kayak gitu. Jadi di foto biar bapak sama ibunya aja gitu. Pinter dia. Tapi kalau lihat dari saat ini ya, maksudnya ya walaupun nggak mungkin bisa berubah gitu. Tapi menurut lu anak lu bakatnya apa sih? Lihat saat ini? Semakin kesini ya gue ngelihat dia tuh dia suka gambar, dia suka musik gitu. Kayak pelajaran tambahannya aja dia, begitu gue tanya gitu sama istri gue kan mau ngambil apa, dia pengen ngambilnya art and craft gitu. Dia kayak bakatnya di situ. Tapi kita lihat nih ya, kita kan masih bertumbuh. Iya betul. Sempet kayak ngejejilin ya, namanya orang tua ya, bidangnya apa? Pernah nggak sih sempet kayak ngejejilin dikit atau ngenalin dikit yang agak gimana dikit untuk ngomongin tentang dunia acting atau seni peran gitu? Belum saatnya juga ya. Tapi kayak sekarang ini dia tahu gitu bahwa kerjaan gue adalah syuting. Ibunya juga gitu. Pasti kan gue juga ganti-gantian selalu kalau syuting kan antara istri gue sama gue gitu. Dan anak gue tahu, mau tahu itu. Terus kalau misalnya ada iklan ataupun teaser trailer film gue tuh film istri gue, dia lihat, kita tanya mau nggak kayak gitu, belum. Lebih banyak nolaknya ya? Hah? Lebih banyak nolaknya atau gimana? Ya mungkin belum ya kayaknya, dia belum kepikiran gitu. Tapi untuk perform di kelasnya gitu, dia suka. Oh, wow. Ada beberapa kali lah gitu dia sama grup teman-teman sekelasnya gitu untuk ada assembly gitu kan, nyanyi. Nah ntar anak gue jadi apa, dia nyanyi gitu. Dia excited kayak gitu-gitu. Ada pementasannya gitu. Iya betul. Betul. Well, gue juga melihat
Nah, ketika gue baru ngobrol lagi sama lu gini, gue melihat akhirnya di kepala gue sempet kayak kebayang waktu lu menjadi band. Di Filosofi Kopi kan gue kenal gitu. Beda ya? Gini, gue lihat, gue nggak tahu waktu itu apa karakter atau gimana, cuman lu itu orang cuek. Kalau di band gitu, maksudnya orang yang kayak, ya kayak, apa yang, mungkin bahasa kasar, kayak lihat orang itu kayak acar nasi goreng. Ada nggak ada ya udah gitu maksudnya, lu itu gitu. Nah, tapi pas gue lihat sekarang itu beda banget, dan kalau gue lihat, lu itu sekarang itu lebih sangat amat berhati-hati tentang tindakan lu. Kayak gimana tuh? Ya maksudnya, lu orang yang maksudnya kayak, ya beda aja maksudnya menurut gue kayak, ketika lu ngelakuin sesuatu sekarang itu lebih berpikir gitu maksudnya. Lu ngerasain kayak gitu nggak sih dengan yang saat ini? Iya juga ya kali ya, mungkin bertambahnya ini kali, seiring berjalannya waktu juga ya. Waktu itu mungkin pada saat lo datang gue lagi jadi band ya. Gue nggak tahu secara personal ya, cuman baru beres gitu. syuting, iya baru beres syuting gue. Oh baru beres syuting saat itu ya? Wow. Masih gondrong kan? Iya gondrong banget. Dan di kedai kan? Iya. Iya waktu itu kalau nggak salah baru beres syuting atau lagi syuting. Tapi buatan kopi dia enak loh, beneran. Kopi lu buatan lu enak. Thank you. Sekarang kapal api aja bro. Hah? Iya. Ya tapi semenjak lu nggak dateng atau si Rio nggak dateng, kayaknya sepi banget nggak sih? Nggak juga. Maksudnya bukan sepi banget, maksudnya bro. Tidak. Ya mungkin ya beda juga, mungkin satu Rame. lagi promo dan sebagainya juga masih lebih seorang aktornya lebih intens ke sana, itu kan pasti berbeda energinya. Enggak juga. Sekarang tuh Filosofi Kopi tuh jadi destinasi gitu. Maksudnya gimana? Orang kayak di Jogja gitu, di Jakarta, di Melawai gitu, orang pasti mampir ke kedai itu. Penasaran sama lokasi syutingnya seperti apa, lokasi syuting Filosofi Kopi gitu. Dan sampai sekarang kedai di Melawai ini ramai banget. Iya. Udah beda banget sama dulu ya. Kita lagi mau luasin nih. Tadi kan cuma satu lantai kan, kita lagi mau bangun, kita mau bangun sampingnya sama di atas. Jadi tempat ini kopi juga atau misalnya ada apanya gitu? Kita mau ada tambahan menu makanan sih, gitu. Tapi tetap yang utama kopi. Apa sih waktu itu kopi yang, yang di Filosofi Kopi apa sih yang? Tiwus. Hah? Tiwus. Iya itu. Kopi Tiwus ya. Emang lo kapan sih terakhir ke sana? Berapa tahunnya? Udah lama cuy. Lama. Udah lama banget. Gue udah nggak pernah main ke sana semenjak nikah. Udah berapa lama nikah? Nikah itu nggak, gue bisa jawab sih, sosok mikir aja dulu. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Gue itu pernikahan 2020. yang apa? 2020. Iya, pernikahan yang hadiah tuh. Nggak lama COVID. Oke. Nah, lu pernah ngalamin COVID juga ya? Iya dong. Ya itu Gua gimana pernah sih kena COVID. rasanya? Aduh. Oh, gue yang pertama kali, literally pertama kali. Gue juga. Itu rasanya mau mati, Jack. Awal-awal kan. Heeh. Gue ya badan nggak enak lah selama 2 minggu itu, kayak panasnya nggak seberapa tapi badannya nggak enak, nggak kehilangan penciuman, nggak bisa ngerasa Ngedrop banget. makanan gitu, nggak bisa ngerasain makanan kan. Gue kena COVID 2 kali. Sama dong. Yang kedua, kalau yang keduanya sih aman, nggak sampai kayak begitu. Oke. Pernah pikir waktu saat itu pas kena COVID ya? Pernah pikir mati nggak sih? Mau mati nggak sih? Waktu kena COVID? Enggak sih, soalnya pertama kali. Emang waktu kena COVID ya udah gitu aja, maksudnya kayak rasanya ya gue nggak sampai sesek. Oh, gue sampai sesek, sampai oksigen. Oh iya, beda Ya, tuh, iya. Gue mikir kayak, kan zaman dulu kan belum ada kayak istilah kalau zaman dulu kan, maksud waktu awal COVID waktu itu kan kita kan belum tahu obatnya apa, nanganinnya seperti apa. Jadi kita hanya minum vitamin dan sebagainya. Gue sampai mikir kayak, gue mati nggak apa-apa, tapi gue mau tahu dulu obatnya apa. terus gue ada di kepala gue ada, yang penting ada obatnya aja deh gitu. Nggak perlu, maksud gue nggak mikir kayak nanti kalau mati gimana, udah nggak kepikiran. Udah parah banget waktu itu, udah tepar banget. So kalau ngomongin balik lagi tentang film gitu ya, lu itu termasuk orang yang kayak gini nggak sih, kayak misalnya setiap film lu ambil gitu ya, skripnya lu simpen? Skripnya? Nah, skripnya? Iya.
Iya. Yang udah habis project kan, gitu ya. Kadang ini udah menuhin gitu, tapi ya ini kenang-kenangan gitu. Pernah lu pikir kayak dibingkai gitu nggak sih, something yang benar-benar mungkin menurut lo menjadi sebuah spesial Ada banget atau bekas kayak- coret-coretannya kan, ada bekas coret-coretannya, itu yang berkesan prosesnya. Jadi ketika gue nonton, gue lihat skrip itu tuh kayak, oh ini nih perjalanannya gitu. Iya. Dan itu juga bisa buat ketika lo nonton lagi, ketika filmnya itu udah jadi dan lo nonton, itu juga buat evaluasi. Iya. Buat gue ya gitu. Ketika filmnya udah jadi ya. Gitu, oh ini harusnya bisa gini nih, begini. Gue catatan buat gue. gue jadi gini, gue itu orangnya kayak apa ya, semenjak gue buat podcast, jadi gue banyak hal yang gue tonton, banyak hal yang gue lihat. Salah satunya adalah mungkin 2 minggu yang lalu gue baru nonton selesaiin ini Cahaya dari Timur. Oke. Itu keren banget sih menurut gue. Thank you. Itu keren banget, yang dimana tapi lu sadar nggak sih, walaupun nggak semuanya, tapi di Indonesia ini memang nggak bilang banyak, tapi nggak begitu banyak lah yang memang kita ngebahas tentang budaya Timor ataupun budaya-budaya mungkin yang jarang ke expose gitu. Kayaknya udah banyak juga deh. Ya banyak, cuma maksud tapi yang bener-bener yang saat itu kan daerah itu kan parah banget. Kita lagi ngobrol film Cahaya dari Timur itu yang kita mau ceritain adalah konflik Maluku kan, yang terjadi di Maluku dulu. Pernah ngalamin nggak sih pas di shoot saat itu ya, entah itu break syuting, udah selesai syuting gitu ya, masih di rumah warga, kayak di depan mata lu kayak lihat orang bacokan, pernah nggak? Ya enggak dong, di sana kan pada saat itu kan udah aman. Udah kondusif. Oh, kan gue masih agak-agak gimana enggak ya? Udah aman, udah damai gitu. Dengan adanya film itu kan untuk mengingatkan kembali kan, apa yang pernah terjadi, dengan harapan supaya ya nilai kemalukuannya itu bertambah. Gitu. Karena kita satu Maluku gitu kan. Iya, betul. Nggak boleh dipecah. Bukan Ambon kan? Nggak boleh dipecah belah, seperti itulah. Well, pertanyaan yang menarik adalah spiritual journey apa yang lu dapat di film tersebut? Film itu? Wah, banyak banget gitu. Gue semenjak selesai film itu di 2014, gue sempet diangkat jadi duta pariwisata Ambon. Oh iya. Selama 2 tahun. Dan gue dapet diangkat dan dikasih marga. Iya. Waktu itu. Marganya apa? Luhena Pesi. Dan sampai detiknya juga orang-orang kira gue orang Ambon kan. Iya. Karena ya begitu. Jadi akhirnya yang gue punya saudara. Iya. Banyak saudara di sini. Orang Ambon itu kan solidaritasnya kan sangat parah. Ya kan? Semuanya dibilang gandong gitu kan, saudara pela gandong gitu. Iya. Dimanapun Ambon itu berada, kita tetap lu saudara gue gitu. Iya. Solid. Lo ke Maluku, gue waktu kesana nih selesai film itu mereka semua tuh bukain pintu untuk gue. Mampir, makan gitu. Mereka benar-benar kayak anggap gue udah kayak keluarga. Kayak punya keluarga baru jadinya. Terakhir kapan kesana? Oh, udah lumayan cukup lama ya, tapi kangen gitu, gue pengen main kesana lagi. Ajak anak lu sama istri lu? Iya, gue pengen banget ngajak anak istri gue. Pengen banget kesana, harus. Wow. Tapi memang menarik ya, maksudnya kalau gue lihat experience lu dan journey lu itu banyak dari film juga. Dan karena ketika lu film gitu kan, lu ngidupin peran lo gitu kan. Kebetulan gue dapet peran waktu itu di Cahaya dari Timur, jadi orang Ambon. Ya gue sempet tinggal di sana. Benar-benar tinggal di rumah penduduk di sana, ya ngobrol bahasa Ambon. Akhirnya dapat dari sana. Masih bisa hafal nggak? Masih bisa. Sampai sekarang masih bisa lah. Coba boleh dikit, boleh ngomong nggak sih? Ngomong apa maksudnya? Maksudnya dengan bahasa Ambon, percakapan apa kayak gitu sedikit aja. Ya gue juga nggak ngerti juga nggak apa-apa sih, gue mau tahu aja. Apa? Saya mau beta ngomong apa? Ya. Saya bisa bicara apa? Ya, gila sih. Nah, yang menariknya saat itu memang gue nggak tahu kenapa ya. Bukan dari logatnya aja saat itu. Apa tuh? Lu gesturnya, waktu di gestur dari cara ngomong lu, dan bukan dari logatnya, tapi gestur lu itu benar-benar yang saat itu memang literally orang Ambon banget di film itu ya. Persiapannya cukup lama sih ya. Waktu itu benar-benar
proses sih emang. Lo harus ada di sana, lo harus ngerasain feel-nya, lo tinggal di sana, ngelihat kebiasaan masyarakat di sana itu seperti apa yang mereka makan kayak gitu. Otomatis lo kebawa. Katanya sana lo sempat kayak mancing atau ojek ya? Iya, sempat narik Ada ojek. pengalaman nggak enak gak pas lagi ojek? Sering gue naik ojek Apa? gitu, kayak ya gue nggak tahu arahnya. Belum ada Google Map ya waktu itu? Nggak ada, kan gue nggak megang handphone. Iya. Gitu. Sebenarnya sih jalannya juga nggak susah-susah amat ya, maksudnya kayak dalam beberapa lama lah, gue bisa lah, maksudnya kayak paham jalan-jalan di situ. Kalau nggak tahu tinggal nanya kan sebenarnya. Iya. Wah, tapi gue nggak tahu kenapa menurut gue film yang justru menurut gue ya, film terbaik lu di situ menurut gue. Iya ya. Heeh. Oh, thank you. Suasana beda cuy, beda dan gue nggak bilang film yang lain jelek nggak, cuman kayak filosofi kopi dan sebagainya ya terlalu kekinian lah dan terlalu anak muda gitu. Nah kalau ini gue seneng film yang mengangkat kayak culture kayak gitu menurut gue yang kayak yang orang-orang nggak pernah masuk ke dimensi tersebut, akhirnya ada film tersebut orang bisa masuk ke dimensi tersebut dan sebagainya gitu. Tapi ini juga ya. Nah, kalau ngomongin film lagi, di film apa yang bener-bener selain itu ya, yang menurut lo spiritual journey lo di situ itu bener-bener tinggi banget film apa? Apa ya? Banyak ya, kayak filosofi kopi juga lumayan itu. Ceritain dong boleh spiritual Filosofi journey apa sih kopi karena gue bener-bener kayak gue sekolah barista, gue belajar ke kebun kopi, ke petani kopi, gimana cara proses kopi itu kayak gimana, panen kayak gimana. Banyak gitu yang gue dapat dari filosofi kopi. Apalagi di situ menceritakan tentang hubungan anak sama orang tua kan. Iya. Sama bapak gitu. Iya, itu sih ini banget sih. Nah, wah ini pembicaraan lama lu itu sebenarnya seru. Seru banget sebenarnya, gue suka banget karena setiap peran itu pasti punya ininya sendiri lah, kayak kesannya. Meninggalkan apa namanya, kayak bekas gitu, experience buat kehidupan gue gitu. Karena setiap kali proses gue menghidupin satu peran ke peran yang lain itu pasti gue dapat sesuatu, pembelajaran gitu. Yang baik-baiknya kita ambil kan. Iya betul. Nah, tapi kalau nggak sengaja nyantol saat itu repot tuh. Apa? Kalau ada yang misalnya karakter ya mereka maybe menjadi band atau itu menjadi siapa, yang karakter yang mungkin yang negatif yang nyantol saat dalam diri kita itu, nah itu ngilanginnya gimana sih? Itu tanggung jawab kita, gimana caranya kita bisa masukin peran dan keluarin peran itu. Biasanya caranya gimana? Caranya ya lu balikin lagi, lihat foto, misalnya kayak sekarang nih ya, lihat foto anak lo gitu, lihat foto anak gue. Ya kok sekarang udah ya kan, beda. Lihat foto anak gue, ngeliat kamar gue kayak gitu-gitu, udah cukup membantu. Ada ritual-ritual khusus nggak sih untuk lu misalnya mau masukin peran karakter atau keluar dari peran? Gue gitu? coba ngilangin kayak beberapa kebiasaan-kebiasaan yang biasa gue lakuin. Gitu, kecil-kecil aja dulu supaya nggak terlalu mengganggu juga di kehidupan pribadi gue. Gitu. Tapi kan istri gue juga kebetulan seorang pemain juga, aktor juga dia paham. Jadi kita saling support gitu, dan anakku juga ngerti. Nah, kalau misalnya, ini kalau misalnya karena lu udah punya anak dan sebagainya, lu pernah sih nggak dapat peran yang mungkin yang pendiam atau yang gimana gitu, yang sehingga lu pulang ke rumah, ya lu mesti main sama anak lu dan sebagainya. Nah itu gimana tuh? Tapi ya sebisa mungkin gue harus bisa switch gitu ketika gue ketemu sama anak gue, karena gue nggak mungkin ngorbanin dia juga. Iya. Karena gue masih kecil kan, gitu. Iya. Cewek lagi. Untuk suruh dia ngertiin, sama untuk ketimbang gue adjust, mendingan gue adjust. Betul. Iya kan, gue adjust gimana caranya gue bisa lebih profesional untuk masuk dan keluar peran, supaya gue nggak mengorbanin. Iya. Daripada anak lu ngorbanin perasaan anak gue juga. Kepribadian ganda. Kenapa nih gitu? Kasihan dia kayak, kenapa nih kok gini gitu kan?
Itu juga kayak gue sama istri gue ketika udah sama anak, ya udah gitu. Beda. Kita harus ada hadir utuh secara utuh. Sampai sekarang juga masih proses lah. Gitu. Kalau ngomong ekspor peran, peran apa sih yang lu pengen saat ini ya, yang lu pengen ambil justru? Gue pengen coba jadi orang yang jahat. Lu nggak pernah emang? Kayaknya belum deh. Hah? belum. Series pernah, series. Tapi film belum. Yang kan jatuh variabel banyak ya, ya kan? Banyak variabelnya banyak. Nah, jahat seperti apa biasanya? Banyak lah. Kayak orang jahat, sadis kayak gitu gue pengen. Iya, di Indonesia ini ya film trailer Villain ada, gitu kan. Gue ya. biasa jadi good guy gitu. Sering ya. Wajah itu nggak sih bohongin fisik. Apa? Wajah itu nggak sih Tapi bohongin kan ya fisik. kalau misalnya kita ngomong peran kan, Iya, iya. bener nggak sih? Iya. Emang orang jahat kelihatan mukanya. Saya jahat. Ya, Tangkepin enggak dong sih. semuanya. Iya. Biasanya kayak gitu. Iya sih. Gue mau ngejawab. Ya kan gitu. bro? Iya. Banyak kan penjahat-penjahat yang ketangkep mukanya lugu. Hitler kan? Hah? Hitler mukanya gitu unyu. Oke, thank you banget atas waktunya, Siap, Cik. gue juga thank Sorry you ya. kalau masih banyak kekurangan dan Nggak sebagainya. apa-apa dong. Gue thank you banget udah diundang. Untuk teman-teman, ya? ya siap. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau teman-teman suka sama konten gue sama Ciko dan sebagainya, boleh loh teman-teman klik di bawah itu ada namanya The Big Love, yang love, abis itu ada S-nya, kalian bisa donasin pun berapapun. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time, bye-bye.